Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gabriel Nurkonda di NIM R1C123. Jadi di sini saya akan menjelaskan 5 peralatan kunci dalam operasi tambang. Dan saya akan menjelaskan seperti fungsi dan spesifikasi mengenal mesin-mesin raksasa di industri pertambangan. Langsung saja ke materinya. Jadi yang pertama adalah ekskavator hidrolik atau hidrolik ekskavator. Dari spesifikasi utama yang pertama itu fungsinya sebagai alat gali muat utama yang digunakan untuk menggali material di batuan, tanah, atau biji dari tes tambang dan memuatnya ke alat dump truck. Dan kapasitas yang digunakan atau kapasitas daripada paket ekskavator sendiri yaitu mulai dari 1 meter kubik hingga lebih dari 40 meter kubik untuk model yang super besar. Dan kemudian tenaga daripada ekskavator ini biasanya menggunakan mesin diesel yang berdaya tinggi yang hingga ribuan horsepower. Dan ekskavator ini memiliki beberapa jenis seperti tipe backhoe untuk penggalian di bawah level dan shovel untuk penggalian di atas level. Dan kegunaan ekskavator di tambang ada 3 di sini. Yang pertama berguna sebagai penggalian overburden atau lapisan penutup. Kemudian yang kedua pemuatan biji atau batu bara. Kemudian yang ketiga pemuatan jalan dan parit drainase. Sebenarnya kegunaan daripada ekskavator ini masih banyak lagi, tapi di sini saya hanya mencantumkan 3. Kemudian selanjutnya ada dump truck. Jadi dump truck itu ada berbagai macam-macam jenis, mulai dari yang kecil hingga yang besar atau yang bisa kita sebut HD. Spesifikasi utamanya, yang pertama fungsi sebagai alat angkut utama yang digunakan untuk memindahkan material dalam jumlah besar dari lokasi penggalian ke area penimbunan dump area atau crusher. Nah, kapasitas dari dump truck ini seperti yang saya bilang tadi berbeda-beda tergantung dari ukuran, mulai dari 40 ton hingga lebih dari 400 ton untuk ultra class. Dan mesinnya yaitu menggunakan mesin diesel yang berdaya sangat besar, dan model terbesar yang digunakan adalah sistem penggerak diesel elektrik yang mirip lokomotif. Kemudian ada beberapa tipe. Salah satu tipe yang paling umum digunakan yaitu rigid frame dan articulate untuk medan lebih sulit atau licin. Dan kegunaan di tambang sebagai transportasi massal material tambang dan waste, kemudian menghubungkan lokasi pit dengan pabrik pengolahan atau processing plant. Selanjutnya yang ketiga yaitu alat bor atau drill rig. Jadi spesifikasi dari alat bor ini memiliki fungsi untuk membuat lubang ledak atau glass holes di batuan keras sebelum material diledakkan. Kemudian jenis bor yang digunakan yaitu rotary drill untuk tambang terbuka besar, kemudian top hammer drill untuk tambang kuari atau konstruksi, atau in the hole drill. Kemudian diameter lubang bervariasi mulai dari 100 mm hingga lebih dari 300 mm. Kemudian kedalaman mampu mencapai puluhan meter per lubang. Dan mobilitas biasanya track mounted atau menggunakan roda rantai untuk stabilitas. Bentuknya mirip seperti ekskavator. Nah, perbedaan pada drill-nya, dia ini menggunakan drill, sedangkan ekskavator menggunakan bucket. Kemudian kegunaan di tambang sebagai persiapan peledakan atau langkah krusial dalam operasi peledakan dan penggalian. Dan drill and blast
Kemudian yang kedua, pengeboran eksplorasi atau core drilling. Kemudian yang keempat, ada doser atau juga yang biasa disebut bulldozer. Fungsi utama sebagai spesifikasi utamanya itu alat ini memiliki fungsi sebagai alat dorong dan perata yang digunakan untuk memindahkan material dalam jarak pendek, meratakan ke permukaan dan membersihkan area kerja. Komponen kunci dari bulldozer ini yaitu blade atau pisau dorong yang bisa terdapat di depan, yang di depannya ini, dan sering memiliki ripper atau alat garuk pembongkar di belakang. Tenaga yang digunakan yaitu mesin diesel dengan transmisi yang dirancang untuk daya dorong maksimum. Dan bobot operasi mulai dari belasan ton hingga lebih dari 100 ton. Gunaan di tambang, membuat dan merawat jalan angkut, all road maintenance. Kemudian meratakan dan menimbun, stockpile management. Kemudian yang ketiga, membantu crusher hopper dengan mendorong material ke mulut feeder. Kemudian yang terakhir yaitu reklamasi area tambang. Dan di sini yang terakhir, dari 5 alat ini yang disebutkan adalah wheel loader atau pemuat roda. Jadi spesifikasi utamanya yang pertama itu memiliki fungsi sebagai alat yang muat yang lincah, mirip ekskavator tetapi lebih fokus pada perpindahan material jarak pendek, dan pemuatan cepat, terutama material yang sudah diledakan atau digembur. Dan roda, dia menggunakan roda karet, memberikan mobilitas tinggi dan kecepatan yang lebih baik dibandingkan ekskavator atau terrain mounted. Kemudian yang ketiga, kapasitas, diukur dari kapasitas bucket. Umumnya lebih kecil dari ekskavator raksasa tetapi sangat efisien untuk operasi stockpile. Artikulasi, sebagian besar memiliki artikulasi atau sambungan di tengah untuk radius belok yang kecil. Kegunaan di tambang ada 3. Jadi yang pertama, pemuatan produk biji atau batu bara dari stockpile ke belt container atau truk kecil. Kemudian yang kedua, operasi stockpile dan blending, penyampuran material. Kemudian yang ketiga, pekerjaan utilitas dan pembersihan area. Jadi mungkin saja dari saya penjelasan dari 5 alat yang sering digunakan di tambang. Jadi mungkin dari saya ucapkan sekian dan terima kasih.